Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi S1. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang investasi dan pasar modal. Baik, sebelum kita memulai menjelaskan tentang investasi dan pasar modal, saya akan memperkenalkan teman saya. Ada 5 orang dengan saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Noval Fazal Ashibiani dengan NIM 2210 1125 0163. Yang kedua teman saya yaitu Desti Andam Sufiani dengan NIM 231011 20 1991. Teman saya yang ketiga yaitu Maria Triatna Ina Ambon dengan NIM 231011 202011. Yang keempat yaitu Muhammad Alamin dengan NIM 221011250363. Yang kelima yaitu teman saya bernama Titania dengan NIM 221011250170. Baik, itulah teman-teman saya yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya yaitu kami ingin menjelaskan tentang investasi dan pasar modal, dimulai dari teman saya yang bernama Maria Triatna Ina Ambon. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang terkait dengan materi kami ini. Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada pasar modal dan investasi. Pasar modal adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Investasi di sisi lain adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sangat penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memiliki pemahaman baik tentang investasi dan pasar modal di tengah perekonomian global yang semakin kompleks. Selama beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat karena investasi masyarakat dan perusahaan go public. Namun, investasi pasar modal memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan meskipun memiliki potensi keuntungan yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika pasar modal, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, dan metode yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko. Selanjutnya tentang pengertian investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah langkah atau proses penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau institusi dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti 1. Investasi real. Investasi real adalah penanaman modal dalam aset fisik seperti properti, mesin, atau infrastruktur. Yang kedua, investasi finansial. Investasi finansial adalah penanaman modal dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Yang ketiga, investasi manusia. Investasi manusia adalah pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari seseorang. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem atau tempat di mana sebagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan disebut pasar modal.
Pasar modal juga membantu investor dan emiten mendapatkan dana. Sebuah pasar modal terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, pasar primer adalah tempat di mana sekuritas baru diterbitkan dan dijual kepada investor seperti penawaran umum perdana. Pasar sekunder adalah tempat di mana sekuritas yang sudah ada diperdagangkan di antara investor seperti perdagangan saham di bursa efek. Keputusan investasi pasar modal. Yang pertama, faktor ekonomi. Investor cenderung memilih investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Minat untuk berinvestasi akan meningkat jika ekspektasi imbal hasil meningkat. Yang kedua, faktor psikologi. Pendapatan umum investor dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sentimen positif dapat mendorong lebih banyak investasi, sedangkan sentimen negatif dapat menyebabkan penarikan investasi. Yang ketiga, faktor individu. Tingkat pemahaman investor tentang instrumen keuangan dan pasar modal dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Investor yang lebih teredukasi cenderung membuat pilihan investasi yang lebih baik. Yang keempat, herding before. Tindakan mengikuti keputusan investasi orang lain juga dikenal sebagai herding, dapat berdampak pada keputusan individu, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keputusan investasi pasar modal. Yang kelima ini ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Jadi seorang investor dia akan menarik atau menjual suatu sahamnya jika menurut dia keputusan atau regulasi dari pemerintah ini dapat merugikan dia sebagai seorang investor. Dan yang selanjutnya ini ada keputusan atau keinginan individu, di mana biasanya permasalahannya ada di pensiun atau enggak ini dari biaya sekolah anak. Dan yang selanjutnya ini ada kinerja pasar. Biasanya suatu investor akan menarik atau menjual sahamnya jika indeks atau harga saham gabungannya ini dia turun ataupun naik. Dan yang terakhir ini ada pengalaman investasi atau skill dari seorang investor. Jadi semakin banyak pengalaman dia berinvestasi, dia akan banyak atau menarik investor-investor yang baru mulai untuk berinvestasi. Untuk selanjutnya ada sistem pasar modal di Indonesia. Itu yang pertama ada Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek ini dia menyediakan atau memfasilitasi menjual atau membeli suatu saham. Dan juga perusahaan ini dia dapat menerbitkan sahamnya melalui indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ini dia dapat menentukan suatu investor atau suatu saham tersebut dia baik atau tidaknya. Dan yang kedua ini dia ada perusahaan FX, di mana perusahaan FX ini dia memfasilitasi untuk pasar modal membantu membeli atau menjual suatu sahamnya, serta dia akan mengeksekusi proses tersebut ke bursa. Dan yang ketiga ini ada mekanisme perdagangan. Sistem mekanisme perdagangan otomatis Jakarta ini memungkinkan transaksi dapat dilakukan secara tepat dan efisien, serta pasar modal Indonesia ini dia memiliki waktu tertentu di mana transaksi dapat dilakukan dengan 2 sesi, yang pertama pagi dan juga sesi sore. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat adalah regulasi dan pengawasan. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia. OJK memastikan bahwa semua kegiatan pasar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan pasar modal terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur perdagangan, penerbitan saham, dan perlindungan investor untuk menjaga integrasi pasar. Yang kelima, pasar modal syariah.
proposal sesuai dengan syariah Islam. Instrumen yang diperdagangkan di pasar ini harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus sesuai dengan hukum Islam. Yang keenam, pasar investor sebagai jenis investor partisipasi di pasar modal Indonesia, mulai dari investor retail atau individu hingga investor institut seperti dana pensiunan dan perusahaan investasi. Untuk mendorong partisipasi yang lebih besar di pasar modal, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami kegunaan. Selanjutnya adalah cara mengelola resiko investasi pasar modal. Yang pertama, untuk mengurangi resiko investasi di berbagai macam aset seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen lainnya, dan instruksi jika suatu aset mengalami penurunan aset lainnya tetap stabil atau meningkat. Mengurangi resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi lokal, pertimbangan untuk berinvestasi pasar regional atau internasional yang berbeda. Yang kedua, analisis fungsi metal. Lakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan, prospek, pertimbangan, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai saham. Ini membantu dalam memilih saham dengan potensi pertumbuhan yang baik. Yang ketiga adalah proporsi investasi. Tentukan berbagai investasi yang sesuai dengan profil, risiko, dan investor lebih konservatif untuk mengikuti, memilih, dan menginvestasikan lebih banyak di obligasi daripada saham. Baik, dari kelompok kami menjelaskan investasi dan pasar modal segitu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok kami menjelaskan investasi dan pasar modal segitu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.